Oke teman-teman, pada video kali ini kita sedang berada di kolam salah satu pembudidaya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, kondisi ikannya cukup menyedihkan ya teman-teman. Ini kemungkinan hampir semua ikan yang ada di kolam ini mati semua. Nah, buat teman-teman yang bertanya ini, kenapa dengan ikannya? Kenapa ikannya banyak yang mati? Penyebabnya apa? Jangan skip video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini menurut keterangan dari si pemilik kolam. Beliau menjelaskan bahwa pada pagi hari, ketika beliau mengecek kolamnya dan ingin memberi makan, beliau syok dan kaget melihat ribuan ikannya mengambang, dan ketika beliau mengecek, ternyata ikannya mati semua, hampir tak tersisa. Dan kami juga bertanya, kenapa ikannya mati semua? Apa penyebabnya? Tapi pada saat itu beliau tidak tahu apa penyebabnya, dan saat itu beliau juga masih dalam kondisi syok. Pada saat itu juga kami mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kita coba cek kualitas airnya. Semuanya kita cek. Kita juga meminta bapaknya untuk menceritakan kondisi ikannya sebelum kejadian. Dan setelah kita cek, kemudian bapak pemilik kolamnya juga sudah menceritakan secara terbuka. Kami mencurigai bahwa ikannya ini mati gara-gara hujan. Dan setelah hujan, beliau tidak mengganti atau menggelontor airnya. Kemudian habis itu beliau memberi makan pada ikannya. Dan pada akhirnya ikannya beliau mati semua. Ini terjadi karena kandungan asam pada air hujan sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi ikan nila. Ditambah pemberian pakan setelah hujan tanpa mengganti atau menggelontor airnya. Ini semakin memperburuk kondisi ikannya. Sehingga wajar jika hampir semua ikan yang ada di kolam ini mati. Setiap ikan mempunyai ketahanan beradaptasi dengan lingkungan dan keasaman yang bervariasi. Ikan yang memiliki ketahanan terhadap keasaman air yang sempit akan cepat mati saat keasaman air berubah dengan mendadak. Hal inilah yang terkadang dialami oleh para peternak ikan konsumsi seperti ikan lele, nila, mas, dan bawal, serta gurami saat musim hujan, terutama jika ikan tersebut masih kecil. Beberapa peternak ikan terkadang menjumpai ikannya mati secara massal. Pasalnya ikan jenis tersebut tidak tahan terhadap perubahan keasaman air secara tiba-tiba. Perubahan keasaman pada kolam sebagian besar disebabkan oleh air hujan yang masuk ke dalam kolam. Apalagi jika air hujan sudah tercampur dengan berbagai gas di udara yang menyebabkan keasaman semakin tinggi. Untuk menghindari hal itu, terdapat dua cara yang harus dilakukan oleh para peternak ikan, diantaranya memasang atap dan memberikan garam pada kolam. Pemberian atap bertujuan agar air hujan tidak langsung masuk ke dalam kolam. Kendati demikian, atap sebaiknya diberi yang transparan. Hal ini karena ikan juga membutuhkan sinar matahari. Selain itu lanjutnya, para peternak ikan juga dapat memberi garam pada kolam. Garam yang digunakan bisa menggunakan garam dapur atau garam khusus ikan. Garam khusus untuk ikan lebih direkomendasikan karena kandungannya murni NaCl tanpa yodium yang lebih aman untuk ikan. Dengan memberi garam pada kolam, maka akan mempertahankan keasaman air. Pasalnya garam bersifat sebagai buffer atau penjaga keasaman larutan. Maka dari itu para pembudidaya wajib menjaga kebersihan dan kualitas air. Hal ini agar ikan-ikan yang dipelihara dapat tumbuh dengan baik. Caranya dengan mengganti air. Penggantian air juga harus dilakukan dengan benar. Air yang diganti hanya sepertiga dari jumlah air yang ada di kolam. Kualitas air yang jelek adalah air yang berada di bawah, maka buanglah sepertiga air bagian bawah dan ganti dengan yang baru. Dengan begitu maka ikan tidak akan stres dan hidup dengan sehat. Kemudian jangan sekali-kali memberikan pakan saat hujan sedang turun. Pasalnya kandungan asam air hujan sangat tinggi. Pemberian pakan saat turun hujan atau setelah hujan akan mengakibatkan makanan yang mengapung bercampur dengan air hujan yang memenuhi permukaan kolam. Keadaan ini akan mengancam kesehatan ikan. Setelah hujan reda, gelontor atau ganti airnya, setelah itu tunggu beberapa jam agar kandungan asam di kolam hilang. Setelah itu, pemberian pakan baru bisa dilakukan.
Nah, buat teman-teman pembudidaya terutama yang pemula, jangan menganggap remeh hujan ya. Karena jika tidak tahu cara mengatasinya maka akan berakibat kejadian yang fatal. Untuk lebih jelasnya mengenai kenapa ikan mati setelah hujan dan bagaimana cara mengatasinya, kalian bisa melihat video kami sebelumnya. Kalian cari saja di situ, sudah kita bahas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan dengan kejadian seperti ini juga bisa menjadi pembelajaran sekaligus pengalaman buat kami dan pembudidaya-pembudidaya di luar sana, agar tidak bernasib sama dengan salah satu pembudidaya yang ikannya mati seperti di video ini. Ya, jadi saran untuk pembudidaya adalah ketika hujan itu sebaiknya jangan diberikan makanan. Iya benar Bu. Karena hujan itu mengandung kadar asam yang tinggi, jadi sangat berisiko pada ikannya. Oke, teman-teman, buat kalian yang pernah mengalami kejadian seperti ini atau yang saat ini mengalami ikan yang banyak yang mati, tetap semangat dan jangan menyerah. Karena dalam usaha pasti ada kerikil-kerikil yang akan mengganggu kita untuk meraih sebuah kesuksesan. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat tentunya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.